6 gangguan mental yang muncul di masa remaja. Remaja adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental, sebab banyak faktor risiko yang dihadapi remaja yang berpotensi memengaruhi kesehatan mental mereka. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres selama masa remaja antara lain keinginan besar untuk lebih mandiri, tekanan saat menyesuaikan diri dengan teman sebaya, serta meningkatkan akses dan penggunaan teknologi. Faktor penentu lainnya termasuk kondisi rumah, tangga, dan kekerasan seksual yang rentan menimpa para remaja. Lantas, jenis-jenis gangguan mental seperti apa yang rentan dialami para remaja? Melansir dari WHO, berikut jenis-jenis gangguan mental yang rentan dialami oleh para remaja. Yang pertama, gangguan emosi. Gangguan emosi umumnya muncul pada masa remaja. Selain depresi atau kecemasan, remaja dengan gangguan emosi bisa mengalami sifat mudah marah, frustasi, atau marah secara berlebihan. Selain gejala psikologis, gangguan emosi juga dapat menimbulkan gejala fisik seperti sakit perut, sakit kepala, atau mual. Gangguan emosional bisa sangat mempengaruhi kinerja di sekolahnya. Jika tidak segera ditangani, remaja mengalami gangguan emosi dapat mengalami gejala lebih buruk seperti mengisolasi diri hingga punya pikiran untuk bunuh diri. Yang kedua, masalah perilaku. Masalah perilaku pada masa anak-anak merupakan penyebab utama kedua gangguan mental pada remaja. Gangguan perilaku pada masa remaja atau masa anak-anak contohnya ADHD yang ditandai dengan kesulitan fokus dan gangguan perilaku yang ditandai dengan perilaku merusak atau menantang. Masalah perilaku ini juga dapat mempengaruhi kinerja sekolah dan berisiko menimbulkan perilaku kriminal pada remaja. Yang ketiga, gangguan makan. Gangguan makan biasanya muncul pada masa remaja dan dewasa muda. Gangguan makan lebih sering menyerang wanita daripada pria. Contohnya, gangguan makan yang bisa dialami remaja adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan yang ditandai dengan membatasi kalori atau makan berlebihan. Gangguan makan berisiko merusak kesehatan dan seringkali muncul bersamaan dengan depresi, kecemasan, atau penyalahgunaan zat-zat berbahaya. Keempat, psikosis. Gejala psikosis paling sering muncul pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Gejala ini dapat berupa halusinasi atau delusi. Gejala ini dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kinerja sekolahnya. Psikosis juga bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat atau pelanggaran hak asasi manusia. Kelima, menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Ada sejumlah faktor risiko yang memicu perilaku bunuh diri pada remaja. Misalnya, penggunaan alkohol yang berbahaya, pelecehan di masa anak-anak, dan hambatan dalam mengakses perawatan mental. Selain itu, media sosial juga kini menjadi penyebab bunuh diri terbesar pada anak remaja. Pasalnya, media sosial bisa menuntut banyak hal pada anak remaja, seperti citra diri dan kehidupan yang cenderung konsumtif. Keenam, perilaku pengambilan risiko. Para remaja juga rentan mengambil banyak risiko, seperti risiko melakukan hubungan seksual dini, merokok, minum alkohol, hingga penyalahgunaan narkoba. Tindakan kekerasan adalah perilaku pengambilan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan, cedera, keterlibatan dengan kejahatan, hingga kematian.
Bila kamu sedang menghadapi salah satu dari kondisi di atas, jangan ragu untuk meminta bantuan dokter atau psikolog. Terima kasih, semoga bermanfaat.